cintailah proses dalam meraih cita. Ya, saya singkat saja ya supaya kita bisa lebih cepat untuk pulang ya. Kita memulai, anggaplah hari ini kita memulai dan menuju ke dalam pencapaian cita-cita, tentunya ada proses. Ya, kesuksesan sebenarnya bukanlah tujuan, tapi kesuksesan adalah proses untuk mencapai tujuan. Jadi seberapa hebat kita di dalam berproses untuk mencapai cita-cita, itulah yang merupakan keberhasilan kita. Sehingga cita-cita akan bisa dicapai ketika prosesnya adalah proses yang hebat, proses yang baik. Proses yang baik adalah proses yang dicintai, proses yang dinikmati, proses yang disenangi, proses yang membahagiakan. Sehingga cobalah untuk kita mencintai apa yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Jangan hanya berpikir melakukan apa yang kita cintai saja. Kadang-kadang seperti ini gitu ya. Kalau yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang kita cintai, kita malas. Padahal ketika itu bukan sesuatu yang kita cintai, berusahalah untuk mencintainya. Karena itu adalah proses untuk menggapai cita-cita. Nanti pian akan dihadapkan, ada materi, mata kuliah yang pian nggak suka. Ada materi yang pian suka. Terus pian menampakkan perbedaan itu. Ketika materi yang pian suka, pian sangat antusias, bersemangat. Ketika materi yang tidak pian suka, pian malas-malasan. Harusnya prosesnya itu harus dihargai. Sehingga materi yang pian tidak suka harus berusaha pian sukai, harus berusaha pian cintai, sehingga bisa nantinya memahami materi itu. Tujuan dari mengikuti materi itu tercapai. Ya, jadi cintai apa yang kita lakukan, jangan hanya melakukan apa yang kita cintai. Dengan mencintai apa yang kita lakukan, kita akan menikmati prosesnya. Bahagia dalam menjalaninya, bahagia menyenanginya apa yang merupakan proses yang kita lakukan tersebut. Sehingga kemungkinan mencapai cita-cita akan lebih tinggi bisa kita raih dengan kebahagiaan itu. Orang yang bahagia tidak terbebani, tidak terpaksa, dan lain sebagainya ya, untuk berproses, maka tujuannya akan lebih cepat dia dapatkan. Makanya cintailah apa yang Anda lakukan. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadikan perasaan bahagia karena cinta sebagai alat meraih cita. Saya agak percepat ya. Nah, ini yang saya bahas di awal tadi, bahwa cinta bisa membuat orang bahagia. Sepakat atau tidak? Dan cinta bisa membuat orang menderita. Sepakat atau tidak? Ada yang bisa menjelaskan kesepakatan Anda itu apa artinya? Bahwa cinta bisa membuat bahagia, tapi di sisi lain dia juga bisa membuat orang menderita. Ya. Ada yang mau menjelaskan? Yang peserta ya? Kayaknya yang panitia yang hendak benar menjelaskan ya. Ya, ada silakan. Tidak ada. Baik, saya persingkat ya. Cinta itu membangkitkan jiwa dan membuat kita merasa bahagia. Saya jelaskan sedikit mengenai cinta ya. Bahwa dalam ilmu psikologi, cinta itu adalah emosi. Dia tidak hanya sekedar perasaan. Karena kalau perasaan, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika dia naik level kepada emosi, maka ada reaksi, ada gerak. Emosi terbagi dua, ada emosi negatif, ada emosi positif. Emosi negatif contohnya misalnya bersedih, kecewa, dan lain sebagainya. Termasuk marah. Emosi positif, senang, bahagia, termasuk cinta. Nah, perbedaan emosi dengan perasaan, kalau perasaan merasakannya biasa saja, tidak ada reaksi apa-apa. Sedangkan kalau emosi merasakannya ada reaksi. Kayak Pian, khususnya Bibinian lah, ketika mendapatkan informasi atau kabar bahagia. Nah, ya, biasa ya, itu berarti perasaan senang ketika mendapatkan kabar gembira itu tadi. Tapi ketika kita lihat perempuan itu misalnya atau mahasiswi dapat berita kabar bahagia, dia lompat-lompat gitu ya. Dia tepuk tangan, bahkan dia menepuk teman di sampingnya gitu ya. Karena tahu apa-apa kalau di sampingnya ditapaknya gitu kan. Saking bahagianya. Nah, karena ada gerak itu, maka itu dinamakan emosi, emosi bahagia. Nah, cinta masuk pada emosi positif. Ya.
Cinta itu siapa yang menganugerahkannya dalam diri kita? Siapa yang menganugerahkan cinta pada diri kita? Iya, Allah Ta'ala ya. Iya, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menganugerahkan cinta kepada diri kita. Dilihat dari pengertian pertama bahwa cinta itu membawa kepada keindahan dan kebaikan. Dilihat dari pengertian di sini, cinta itu membangkitkan jiwa dan membuat kita merasa bahagia. Jadi pada dasarnya anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah sesuatu yang baik. Tidak ada cinta yang datang membawa penderitaan. Ketika cinta membawa kepada penderitaan, apakah cintanya yang kada baik atau orang yang menggunakan cinta yang berperilaku tidak baik terhadap cinta tersebut? Salah cintanya atau salah orangnya? Jadi jangan pernah menyalahkan cinta, karena cinta anugerah yang positif yang tidak pernah membawa penderitaan. Dia selalu membawa kebahagiaan. Orang yang menyalahgunakan cinta, dialah yang membawa pada penderitaan. Cinta membawa pada kebahagiaan, sedang orang yang salah menggunakan cinta, dia yang membawa kepada penderitaan. Ya, jangan salah memahami cinta. Jadi cinta hanya membawa kebahagiaan, tidak membawa pada penderitaan. Maka jadikan perasaan bahagia karena cinta untuk bisa meraih cita-cita. Ketika hati merasa menderita, pikiran dan raga akan ikut terganggu. Iya, psikis kita ini akan mempengaruhi fisik. Biar orangnya sehat, kada ada kekurangan apa-apa dalam fisiknya, tapi indah diputusi misalnya. Nah, bapak tunangan saya putusi ya, kalau itu langsung rasa sakitan awak ya, kalau kepala pusing gitu kan, kada mau guring ya. Iya, padahal sehat-sehat aja. Iya, bedakan dengan orang misalnya ada keterbatasan tubuhnya, nyeri sendi misalnya, lagi pusing atau apa, tapi karena kecintaannya kepada keluarganya, dia tetap bekerja, dia menikmati pekerjaannya, tidak merasakan kesakitan-kesakitan yang dia rasakan, walaupun dia memiliki kekurangan-kekurangan dalam fisiknya. Jadi psikis jiwa akan memengaruhi fisik. Orang yang hatinya merasa menderita, pikiran dan raganya juga terganggu. Jika hati, pikiran, dan raga terganggu, bagaimana bisa berbuat maksimal untuk meraih cita-cita? Ketika hati merasa bahagia, maka setiap proses yang dikerjakan dalam upaya menggapai cita akan dijalani dengan senang, damai, dan mudah. Merasa bahagia itu penting. Gunakan cinta sebagai alasan kita untuk merasakan bahagia, sehingga kita bisa menggapai cita-cita kita. Jadi merasa bahagia itu penting. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau sedih kan ya? Nah, sebagai mahasiswa, manusia yang merdeka harus bisa mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Jangan larut dalam kesedihan. Iya, ada yang nanya, "Pian mana bu pandir kai?" Saya apa yang pandir pai gitu kan. Iya, ulun merasakan sakit hati ini. Gitu. Saya pernah dihadapkan dengan orang seperti itu gitu. Ini mbah diputusi ya. 5 tahun itu menjalin ini ya, selama kuliah ya, kuliahnya 5 tahun dia ya, bukan 4 tahun 3 tahun setengah ya. 5 tahun bersama dengan orang itu gitu ya, menjalin ikatan tidak resmi karena ada dalam KTP ya, status pacaran itu kan. Iya. Iya, satu orang di sini, satu orang di luar pulau sana ya. Si perempuannya di sana. Dan setelah 5 tahun menjalin itu dengan menjaga dirinya, dengan tidak pernah melirik perempuan lain dan lain sebagainya. Akhirnya si perempuannya di sana menikah dengan teman satu kuliahnya di sana. Ada yang 3 tahun setengah. Ya, karena kami dulu KKN itu di semester 8 ya. Kalau di sini kan semester 7 ya. 3 tahun setengah itu sudah merawat hubungan. Kalah dengan 2 bulan setelah KKN dia nikah dengan teman satu kelompok KKN-nya. Iya. Katanya mudah saja mengungkapkan atau mengatakan atau menasehati. Ketika kita merasakan kesedihan, ya kita harus bisa mengubah kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Memang mudah. Tapi ketika kita mengupayakan itu akan mudah juga, asal kuat keinginan kita untuk mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Ya, tidak ada yang tidak sedih ya. Misal seperti Nabi
ketika di tahun duka cita gitu kan ya, ditinggalkan istri, paman dan lain sebagainya, sedih atau tidak? Sedih. Tapi ada satu cara yang membuat Nabi berkurang kesedihan beliau. Apa? Iya, Nabi diperjalankan. Nabi diajak wisata ke surga, ke neraka, ya kan? Melihat keadaan di surga, melihat keadaan di neraka, naik ke atas. Iya, artinya apa pelajaran yang kita ambil di sini? Ketika berduka, jangan hendak berendam di kamar seorangan. Nih sedih orangnya di kamar menyeorangan bang, mau muter lagu lagi sedihnya bilang. Ini bukan manusia merdeka yang mau mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, tapi mau tenggelam di dalam kesedihan. Harusnya bawa perjalanan, bawa bersosialisasi, bawa berorganisasi, bawa bergaul dengan teman-teman, bawa gotong royong, bawa apakah? Supaya apa? Berkurang kesedihan, karena kita teralihkan dari pikiran kesedihan menjadi pikiran membahagiakan, disibukkan dengan hal-hal yang membahagiakan. Oke, baik. Terlalu lama untuk slide yang ketiga, saya lanjutkan. Ada pertanyaannya? Penting bagi kita kan ya merasa bahagia ya. Nah, apakah Anda saat ini merasa bahagia? Iya. Nah, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab apa misalnya kan? Iya. Nah, ketika ada jawabannya tidak, maka ubahlah perasaan tidak bahagia menjadi bahagia. Salah satu cara juga yang bisa saya tawarkan adalah dengan tersenyum. Jadi kalau Anda dapat masalah, senyum. Maka senyum akan mengurangi pikiran dan perasaan pian terhadap masalah itu. Iya. Kalau Anda misalnya dihadapkan pada kegagalan, tersenyum. Dan senyum itu akan membawa berkurangnya nanti penyesalan pian terhadap kegagalan tersebut, sehingga pian bisa mengevaluasi. Jadi senyum adalah salah satu cara untuk mengurangi atau membawa kita kepada kebahagiaan. Ya. Pertanyaannya, apakah saat ini Anda bahagia? Saya mau semuanya saat ini dalam keadaan bahagia, diwakili oleh teman-temannya. Silakan ya untuk berdiri. Yang lahirnya di bulan Agustus. Ya, berdiri ya. Ya. Ya, peserta aja, panitia enggak. Ya. Yang lahirnya di bulan Agustus. Ya, ada ya. Jujur saja ya. Iya, banyak ya. 2, 4, 6, 8, 9. Ya, sekarang ya yang di depan hadapnya ke belakang. Ya, berhadap ke belakang dia. Yang di belakang sudah tepat ya. Nah, yang di samping hadap ke tengah. Oke. Ya, saya minta separuh peserta yang di belakang itu tatap wajah teman-temannya yang di belakang ya. Yang berdiri di belakang ya. Baik. Saya minta tunjukkan senyum terbaik dan terspesial Anda. Ya. Saya hitung ya. Silakan tunjukkan senyum terbaik dan terspesial Anda. 1, 2, 3. Yang terbaik dan terspesial. Terbaik dan terspesial. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk semua yang berdiri. Silakan kembali duduk. Ya. Ya, silakan kembali duduk. Senyum adalah ekspresi terbaik yang bisa kita tampilkan dari wajah kita. Tidak ada ekspresi lain yang lebih baik daripada ekspresi tersenyum. Sehingga perbaikilah senyum kita, karena senyum kita bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita, juga bagi orang lain yang memandang senyum kita. Baik, dan ini tidak berakhir di sini, masih ada. Silakan yang alamat di KTP-nya luar Tabalong, silakan berdiri. Ada? Iya, ada. Iya, ada. Oke, bagus ya. Ada.
Ya ada. Mungkin yang dari Balangan, atau yang dari Ulusan Utara, dari Barito Timur, atau dari Kalimantan Timur ya. Ya, baik. Yang alamat di KTP-nya, jujur ya. Jujur. Baik. Cuman 4 orang ya, 5 ya, 6, 7. Ya, 7 orang, 8 ya? Oh, enggak. Oh, memiliki nomor ya. Iya, benar ya. Dari mana KTP-nya? Penajam, ya, Kaltim ya, bagus ya. Ya, baik. Kembali seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, hadap ke belakang. Ya. Ya, yang di samping hadap ke tengah, yang hadap ke tengah. Ya. Nanti yang duduknya di pertengahan ya bisa dipandang yang di belakang juga ya. Oke, baik. Tunjukkan senyum terbaik dan terspesial Anda. 1, 2, 3. Iya, terbaik dan terspesial. Iya. Iya. Baik, tepuk tangan ya untuk semua yang berdiri. Silakan duduk. Iya. Baik. Kalau Anda berpikir berakhir sampai di sini belum, silakan berdiri yang namanya ada Muhammad. Ya. Ya. Yang ada namanya Muhammad. Oke, baik. Sekarang yang Muhammad ke depan ya. Oke, semua yang sana ke depan, cepat ya, ke depan. Yang ke depan ya, ke depan. Nih, maju ke depan. Ya, semuanya nggak apa-apa, semuanya ke depan ya. Ya, sini sama saya ya. Oke, di samping saya, samping kiri dan kanan, berdiri samping kiri dan kanan Muhammad ya. Ya, sebelah situ bisa, sebelah situ ya. Muhammad juga ya. Ya, jangan bohong sama nama sendiri ya. 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 Oke, kalau nggak muat bisa di ini ya, duduk seperti ini ya. Di bawah ya, oke. Sini di muka sini. Oke, yang di samping nggak muat ke depan ya, ke depan sini, gini. Ya, gini. Ya, baik. Di depan. Silakan di depan. Itu di tengah bisa diisi, di depan. Silakan duduk yang di depan. Iya, di depan. Iya. Oke, baik. Ya, yang di belakang, ya. Silakan duduk di depan juga ya. Yang di depan aja juga ya. Oke, baik. Adakah video yang bisa ya, video ya? Baik. Saya karena tidak ada nama Muhammad, saya ke samping ya. Ya. Saya Hairul Ewan saja ya. Baik. Tunjukkan senyum terbaik dan terspesial Anda. 1, 2, 3. Iya. Baik, tepuk tangan ya untuk semua Muhammad yang ada di depan. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya, saya yakin sebagian tadi bahagia, tapi sebagiannya merasa terbebani ya. Karena senyumnya agak ada beban ya. Baik. Kan tidak adil ya kalau cuman laki-lakinya saja yang maju ke depan ya. Ya, silakan yang namanya ada Siti ya. Ada? Enggak ada lagi ya? Oh, panitia. Ada yang namanya Siti? Ada ya, silakan maju ya, nggak apa-apa, jangan malu. Ada lagi yang namanya Siti? Iya. Ya, silakan. Ada? Nggak apa-apa, yang panitia bantu ya. Ya, temani. Yang panitia kawani. Karena cuma 1 orang. Ya. Ada Siti? Ada lagi teman yang namanya Siti? Ada. Ya, maju. Ya, jujur ya. Yang namanya Siti ya. Ada Siti ya. Ya, 2 orang, 3 orang. Panitia, jadi mau maju gimana? Ya, ada lagi yang namanya Siti? Nggak ada ya? Ya, gimana yang panitia? Baik.
Anda mau maju? Oh enggak. Siapa tahu Siti Abdul Qadir ya. Ya. Baik. Tunjukkan senyum terbaik dan terspesial Anda. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan ya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Iya. Baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Saya mau jelaskan sedikit lagi ya, bahwa senyum itu keajaiban ya. Ketika kita tersenyum, kita bisa menularkannya kepada orang lain. Orang akan ikut tersenyum juga dengan senyum kita. Makanya tadi kalau yang di depan tersenyum tuh senyum semuanya gitu ya. Kalau ada 1-2 orang yang tersenyum, mungkin hatinya sedang bermasalah saja gitu ya. Iya. Dan lagi, senyum itu mengurangi kesakitan. Pian boleh coba. Kalau Pian misalnya tangan kata kapit lawang atau betis kah? Atau misalnya talindas ban sepeda motor kah misalnya? Coba setelah itu misalnya, kan santai-santai ya kalau ada sebentar lalu soalnya talindas. Sahnya ya kalau. Nah, Pian ini kan sakit. Botak orang. Buktikan bahwa kesakitannya akan berkurang. Percaya Pian ya? Percaya? Tekapit kah, pelincar kah, pedangsar kah, apakah? Pokoknya setelah itu bawa takurihing berkurang kesakitnya. Buktikan enggak? Iya, tersenyum akan mengurangi kesakitan. Baik, saya lanjutkan. Jangan korbankan cinta demi cita yang tidak pasti.